Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam hidup ini ada dua macam penderitaan yang dialami oleh kita semua. Firman Tuhan yang menjadi jawaban dua macam penderitaan apa itu yang terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat 15 dan 16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, menderita itu dua macam. Yang pertama, menderita karena salah sendiri, menderita karena dibuat-buat, menderita karena berbuat kejahatan. Yang kedua, menderita karena kehendak Allah. Saudara, menderita yang dicari-cari sendiri, yang ada begitu banyak kali orang Kristen tidak menyadari. Aduh, saya dalam penderitaan, saya dalam tekanan. Padahal penderitaan itu karena dia yang buat sendiri. Seperti ayat firman yang kita baca tadi, menderita karena mencuri. Ada orang berkata, kenapa kamu menderita? Oh, dilempari batu, dipukul orang, dikasih masuk penjara. Kenapa masuk penjara? Karena ada nyolong, karena ada mencuri, karena ada membunuh. Itu penderitaan yang salah sendiri, saudara. Ada banyak orang berkata, aduh, saya dalam kekurangan, Ibu Pendeta, saya penderitaan saya dalam kesulitan hidup. Mengapa kesulitan hidup? Oh, ternyata cek percek, saudaraku, karena ada kebutuhan yang tidak terlalu penting, tetapi karena untuk gaya-gaya harus pinjam uang, ujung-ujungnya tidak mampu untuk dibayar dan mengklaim itu penderitaan. Saudaraku, itu bukan penderitaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Penderitaan yang dicari-cari. Orang tinggal cari-cari, orang tinggal kejar-kejar, di mana ibu ini? Karena apa? Tidak mampu membayar hutang. Ujung-ujungnya ketika dia bersaksi, Tuhan tolong pergumulan saya, pergumulan berat keuangan saya. Karena apa? Padahal pergumulan itu pergumulan yang dibuat-buat sendiri. Dicari-cari penderitaan yang kita buat sendiri. Saudara diberkati oleh Tuhan, penderitaan yang semacam itu tidak akan pernah mendatangkan berkat dalam hidup kita. Tidak akan mendatangkan berkat dalam hidup rumah tangga kita. Tetapi ada penderitaan yang lain yang disampaikan oleh firman Tuhan, ialah penderitaan yang Tuhan izinkan untuk terjadi, penderitaan yang sesuai dengan kehendak Allah, seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami penderitaan bukan karena dia berbikin dosa, bukan karena dia, saudaraku, ada mencuri, ada membunuh, atau bukan karena, saudaraku, dia dililit hutang sehingga keluarganya mengalami yang namanya semua harta bendanya habis. Dia mengalami sakit yang membuat dia tidak tahan, sakit yang sangat parah. Tetapi penderitaan penderitaan Ayub adalah penderitaan yang mendatangkan berkat, saudaraku. Penderitaan yang diizinkan Tuhan membuat Ayub melihat kemuliaan Tuhan, saudaraku. Kalau kita mengalami penderitaan seperti Ayub, kita setia-setia, saudara ada rajin-rajin ibadah, saudara ada rajin-rajin berdoa, tiba-tiba pergumulan datang, sakit, penyakit datang. Saudaraku harus percaya, sakit, penderitaan itu akan membawa kemuliaan Tuhan. Saudara akan melihat sakit, penderitaan, pergumulan itu akan menunjukkan pertolongan Tuhan yang ajaib. Karena itu penderitaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan
luaskan pergumulan itu terjadi, sakit penyakit, masalah apa saja Tuhan luaskan untuk membentuk iman saudara, untuk membentuk pribadi saudara menjadi yang lebih baik. Sebab itu saudara, kalau harus menderita di hari-hari ini, jangan kita menderita karena kita berbuat kejahatan, karena kita ada karlota orang, ada jelek-jelekan orang sampai kita dapat hukuman yang namanya pencemaran nama baik. Jangan saudaraku, karena berbuat kejahatan sampai kita mendapatkan hukuman. Tetapi kalau kita harus menderita, itu karena kita mengikut Tuhan. Itu karena kita saudaraku sementara melayani Tuhan. Melayani Tuhan ada banyak pergumulan. Melayani Tuhan kita harus pikul salib. Tidak apa-apa, salib itu mendatangkan berkat. Tidak apa-apa kita pikul pergumulan, salib, beban, karena itu mendatangkan kemuliaan Tuhan yang besar. Siap terima penderitaan, asalkan penderitaan itu bukan kita buat-buat. Seperti Ayub, dia tidak buat-buat. Tuhan luaskan itu terjadi, tetapi ketika dia sabar, dia tetap mengucap syukur, memuliakan Tuhan, hidupnya dipulihkan. Harta bendanya saudaraku kembali, Tuhan ganti berlipat kali ganda. Anak-anaknya yang mati saudaraku, Tuhan ganti anak-anak yang cantik-cantik, yang terbaik yang Tuhan ganti. Asal apa saudaraku? Penderitaan yang benar-benar dia alami itu adalah penderitaan untuk memurnikan hidupnya. Mari saudaraku jadi orang Kristen yang rela menderita untuk Tuhan. Kalau cuma hujan tidak menghalangi langkah kita untuk beribadah. Kalau cuma sakit kepala tidak menghalangi langkah kita untuk beribadah. Kalau cuma flu batuk jangan jadi penghalang untuk beribadah. Layani Tuhan. Salib, pikul salib yang Tuhan taruh di pundak saudara, pikul salib yang Tuhan taruh di pundak saudara untuk saudara pikul. Jangan mengeluh, jangan mempersalahkan Tuhan, jangan saudaraku mengecewakan Tuhan ketika ada dalam pergumulan. Dan pergumulan itu saudaraku, Tuhan saya dalam kesetiaan, saya rajin ibadah, saya rajin berbuat baik, tetapi pergumulan itu datang dalam hidup saudara. Ketahuilah, pergumulan itu akan mendatangkan berkat yang ajaib. Pergumulan itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.